Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wudhu. Yang pertama, rukun-rukun wudhu. Furudul wudhu sittatun. Al-awwal an-niyat. Al-thani ghuslul wajhi. Al-thalith ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Al-rabi' mashu syai'in min al-ra's. Al-khamis ghuslul rijlain ma'al ka'bain. Al-sadis at-tartib. Fardu-fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan hingga siku-siku, kedua tangan hingga siku-siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh tangan hingga membasuh kaki hingga kedua mata kaki, yang keenam tertib. Yang pertama yaitu niat. Kapan niat itu? Niat qasdus syai' muqtaranan bi fi'lih. Artinya niat yang berbarengan dengan pengerjaannya. Jadi di mana letak niat? Letak niat di hati, pengucapannya ketika mengusap wajah. Jadi ketika kita mengusap wajah, disitulah niat kita. Sengaja saya nawaitul wudu'a raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Kemudian waktu niat, tempat niatnya tadi di dalam hati. Nah, jadi kapan dimulai niat? Ketika awal basuhan, yaitu ketika di muka. Kecuali puasa. Puasa tidak diharuskan niat ketika awal mulai puasa, tetapi di malam harinya boleh. Syarat-syarat niat ada 6 syarat niat itu. Yang pertama, orang yang berniat tadi adalah muslim. Yang kedua, orang yang berniat sudah tamyiz. Yang ketiga, tahu apa yang diniatkan. Yang keempat, tidak ada menafikan. Yang kelima, tidak dikaitkan atau taklik untuk memutuskan niat dengan sesuatu. Yang keenam, tidak ada keraguan dalam memutuskan niat. Maksud niat adalah membedakan kebiasaan dengan ibadah. Adat untuk membedakan adat sama ibadah. Seperti duduk di masjid bisa diniatkan i'tikaf atau istirahat. Yang kedua, membedakan tingkatan ibadah seperti ibadah fardu dan sunnah. Itu maksud daripada niat. Kemudian niat wudu. Niat wudu yang pertama mengangkat hadas kecil. Yang kedua bersuci untuk sholat. Dan yang ketiga bersuci untuk menjalankan ibadah fardu. Kemudian setelah niat membasuh wajah. Membasuh wajah yaitu di mana letak wajah itu? Pertama dari ujung rambut kepala hingga dagu. Lebarnya antara 2 daun telinga. Dari sini sampai sini. Jadi semua ini harus terbasuh dengan air. Adapun janggut apabila tipis maka wajib basah sampai kulitnya, kulit wajahnya. Namun apabila tebal cukup dengan menyela-nyela. Kapan dikatakan tebal dengan tipis janggut itu? Ketika jarak antara kita dan orang yang melihat itu 1,5 meter. Apabila 1,5 meter masih terlihat kulitnya, maka janggut tadi dikatakan tipis. Namun apabila tidak terlihat lagi, maka janggut tadi dikatakan tebal. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Jadi
boleh mengalirkan dari atas sampai siku-siku atau sebaliknya dari sini sampai tangan. Untuk yang lebih afdal adalah dari tangan hingga siku-siku. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mashu syai'in minar ra's atau mashu ba'dur ra's. Kepala ya, bukan rambut. Jadi ada yang botak. Jadi tidak harus rambutnya dibasuh, tapi sebagian daripada kepala. Sebagian artinya tidak harus semua, sebagian saja sudah cukup mencukupi. Tapi lebih afdal adalah semuanya. Seperti ini. Nah, demikian. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jadi ada mata kaki kita, kita basuh dari situ batasnya. Kemudian yang keenam, tertib. Apa arti tertib? Yaitu berurutan. Rukun dari pertama niat, basuh muka, tangan hingga siku-siku, sebagian rambut, sebagian kepala, kemudian kaki, itu dinamakan tertib. Kemudian sunnah-sunnah berwudu. Nah, jadi tadi adalah fardunya wudu. Fardu ini apabila salah satu tertinggal atau tidak dilakukan, maka wudu tadi tidaklah sah, batal wudu tadi. Bisa dipastikan wudu tadi tidak sah. Nah, namun sunnah, kita akan membahas tentang sunnah. Sunnah ini apabila ditinggalkan, maka tidak menjadi membatalkan wudu kita. Keabsahan wudu kita tetap akan mendapatkan nilai pahala yang berbeda saja. Yang pertama, ada beberapa, cuman saya hanya menghimpun 14. Yang pertama bersiwak, ada kayu miswak namanya. Nah, maka kita bersiwak. Kedua, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, mencuci tangan hingga telapak tangan. Kemudian yang keempat, al-madmadah, berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut, berkumur-kumur. Yang kelima, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, menghirup air ke dalam hidung. Yang keenam, menggabungkan antara madmadah dan istinsyak. Nah, jadi caranya adalah kita ambil air, berkumur-kumur sebagian, kemudian sisanya untuk istinsyak. Menurut madhab Imam Syafi'i. Yang ketujuh, menigakalikan, artinya mengusap 3 kali, muka 3 kali, ya 3 kali. Kemudian yang ke-8, mengusap seluruh kepala. Nah tadi mengusap seluruh kepala, mengusap ya, tidak basah, membasuh bukan, basah itu mandi namanya. Kita mengusap saja. Yang ke-9, mengusap kedua telinga. Ini juga sunnah, bersama lubang telinga. Caranya ambil air, diusap seperti ini. Kemudian menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Yang ke-10. Yang ke-11, mualah, yaitu berturutan. Artinya apa? Artinya kita menyelesaikan wudu dari awal sampai akhir. Boleh kita menjedanya, artinya kita niat basuh muka, basuh tangan, habis itu berhenti sebentar, lanjut lagi, boleh seperti itu. Cuman sunnahnya menyempurnakan hingga selesai. Mualah namanya, berterusan. Kemudian menyela-nyela janggut apabila mempunyai janggut. Kemudian melebarkan membasuh wajah, artinya dilebihkan. Kemudian yang terakhir 14, tidak meminta tolong dalam berwudu. Makruhnya wudu. Ada banyak sebenarnya, cuma saya hanya merangkum beberapa di sini. Yang pertama, makruh meninggalkan kumur-kumur. Yang kedua,
makruh ketika tidak mendahulukan yang kanan, kiri dulu baru kanan, ya kan? Kemudian lebih dari 3 kali dalam keadaan yakin. Beda kalau ragu. Misalnya sudah 3 kali, 4 kali kan. Nah, dan dia tak sadar kalau itu lebih, maka makruh. Tapi kalau dia baru 2 kali apa 3 kali ya? 2 kali nih baru. Itu beda. Atau kurang dari 3 basuhan. Sunnahnya kan 3, wajibnya 1. 2 makruh, ya kan? 3 sunnah, lebih makruh, seperti itu. Minta tolong tanpa uzur, minta tolong diwudukan, membasuh anggota wudu tanpa uzur. Berwudu dengan air yang tergenang, israf atau boros. Kemudian yang terakhir teman-teman, yaitu perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu ada 5. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, dari depan dan dari belakang. Yang kedua, tidur yang pantatnya tidak menetap pada bumi. Yang ketiga, hilang akal, dalam artian mabuk. Yang keempat, bersentuhnya laki-laki dan wanita yang bukan muhrim tanpa pembatas, tanpa hijab. Yang kelima, yang terakhir adalah menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Inilah perkara yang membatalkan wudu. Artinya apabila kita keluar sesuatu apapun bentuknya kecuali air mani, maka batal wudunya dari depan maupun dari belakang. Kemudian tidur yang kita tidur, artinya apabila pantat kita tidak menempel di bumi, maka batal wudu. Kemudian mabuk kita, maka batal juga. Kemudian bersentuhan tadi dengan wanita yang bukan muhrim tanpa pelapis, tanpa hijab, maka juga dapat membatalkan wudu. Kemudian yang tadi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan depan dan belakang. Kemudian sampai di situ. Teman-teman sekalian, demikian mungkin sedikit tata tentang wudu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya tentu dari kelemahan kami. Apabila ada betulnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.